kembali di minggu pertama kita ada sebagaimana yang kita ketahui bahwa sudah beberapa hari ini hujan turun dan kita lihat di berita-berita ketika orang-orang membuat ada mereka membuat video, gambar-gambar saudara-saudara kita yang ada di Osawong, yang ada di Naibona. Sekarang ini mereka terendam banjir, air yang meluap. Saya lihat ada di Guru Pendeta itu gereja Gemit Elim Naibona itu sudah terendam. Mereka mengatakan bahwa tadi malam sempat air turun, tetapi kemarin air turun, tapi tadi malam hujan deras lagi dan air sudah naik kembali. Bahkan setiap orang-orang rumah-rumah sudah kosong, sudah pada mengungsi, sudah dibawa ke Cakro dan di rumah-rumah yang tidak terendam air. Bapak-bapak, saudara yang terkasih, tahun 2023 telah diprediksi bahwa ini adalah tahun yang gelap, tahun di mana terjadi resesi ekonomi, dan kalau baru di awal tahun ini, kalau sudah mendengarkan ada bencana-bencana alam, ada tanah longsor, banjir, dan seterusnya. Belum lagi kita berhadapan dengan ekonomi yang guncang, di mana harga-harga barang di pasar, di toko-toko sudah mulai naik. Tetapi untuk hidup, untuk punya mata pencarian, untuk punya pendapatan, seperti itu saja. Tetapi kenyataan di luar sana, dengan untuk punya pendapatan yang sebegininya setiap bulannya, terasa bahwa itu tidak cukup ketika kalau bawa beli uang, bawa di pasar, bawa di toko, tidak cukup untuk kebutuhan potong di sepanjang satu bulan lamanya. Itu menurut potong. Nah, teman-teman, saudara yang terkasih, potong mengalami berbagai persoalan hidup. Tetapi saudara-saudara, coba potong merenungkan bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu setia di dalam potong hidup. Kalau potong mau melihat ke belakang, ada tahun, 2 tahun yang adalah potong ada masuk dalam masa kelam 2 tahun kemarin. Tahun 2020, tahun 2021 kita ada dalam masa COVID. Dan itu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang mulai merampingkan mereka punya pegawai-pegawai sehingga ada yang harus dirumahkan, di PHK. Tahun 2020-2021 bagi ketolong itu juga kesulitan bagi kita. COVID belum selesai, kita sudah ditimpa dengan seroja. Rumah-rumah, kebutuhan-kebutuhan, rumah-rumah yang rusak dan banyak kebutuhan-kebutuhan. Tetapi, saudara, masih juga dibawa oleh Tuhan untuk ada di tahun 2023 dengan selamat. Lalu bagaimana ketika kalau melihat tahun 2023, apakah waktu saya semangat ketika Presiden mengatakan bahwa tahun 2023 ekonomi kita anjlok, masih ketemu sulit? Apakah dengan pernyataan pemerintah kemudian menyulitkan kalau punya hidup bahwa sudah tak usah lagi hidup di tahun 2023? Tidak. Bapak Mama saudara yang terkasih, percaya bahwa kalau Tuhan sudah menunggu potong sampai 2023, maka Tuhan juga yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Mau sampai 2023 habis kok, atau kalau hanya setengah atau itu semua ada dalam ranahnya Tuhan, ada dalam pengetahuan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika bangsa Israel dituntut oleh Tuhan keluar dari Mesir, perjalanan mereka 40 tahun di padang gurun, ada banyak kesulitan yang mereka alami. Tetapi mereka tetap berjalan karena apa? Ada satu harapan, ada satu janji yang mereka pegang, janji yang Tuhan kasih kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa Aku akan memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ini yang menjadi harapan bangsa Israel untuk terus berjalan walaupun
tinggal selangkah lagi mereka masuk dalam perjanjian. Ketika antara padang Paran dan Kanaan, di situ Tuhan suruh mereka berhenti beristirahat. Tuhan panggil Musa, mari. Lu pikir itu semua 12 suku itu cari orang-orang yang handal, orang-orang pilihan, dan utus mereka untuk pergi mengintai tanah Kanaan, negeri yang sudah aku janjikan. Kita bisa lihat di ayat pertama, ayat kedua pasal 13. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Orang-orang pilihan yang dipilih dari setiap suku. Saudara, kau perlu simpan ini. Ayat 2 ini. Ayat 2 ini Tuhan yang berfirman, Tuhan yang suruh Musa. Lalu Musa dipilih itu semua orang di setiap suku, 12 orang. Dan sebagaimana bacaan kita yang begini, mereka pergi dan sesudah 40 hari setelah mengintai mereka pulang kembali. Ayat 25 bilang sesudah lewat 40 hari. 40 hari mereka ada mengintai tanah Kanaan. Lalu kemudian mereka melakukan perjalanan pulang kembali ke padang Paran. Bapak mama, bapak saudara yang terkasih, 12 pengintai diutus oleh Musa, mereka melaksanakan tugas lalu mereka pulang membawa laporan. Dan ini ada 2 laporan yang masuk. Yang pertama itu dari ke-10 pengintai. Kelompok pertama mereka berpendapat, kau lihat itu negeri subur, kau lihat bahwa itu negeri itu kaya dan makmur, berlimpah susu dan madu. Akan tetapi bagi mereka mustahil, kau mungkin bisa masuk, apalagi menduduki itu tanah. Mungkin karena apa? Orang di sana kuat-kuat, mereka besar-besar, kota itu berkuku. Artinya bahwa ketat. Soalnya bisa ada orang yang bisa melawan mereka. Atau jangan paksakan diri untuk berperang menduduki tanah itu. Itu sama saja dengan potong sorong diri untuk potong mati untuk bodoh di sana. Jadi model itu lebih baik potong kembali ke Mesir saja. Saudara, itu kelompok pertama yang memberikan kabar tentang hasil pengintaian. Kelompok yang kedua diwakili oleh 2 pengintai, yaitu Kaleb bin Yefune dan Hosea bin Nun, atau yang disebut dengan Yosua. Saudara-saudara yang terkasih, mereka 2 juga sepakat dong berkata bahwa itu negeri sudah kami selidiki dan memang itu negeri kaya. Itu negeri itu subur dan susu dan madu. Penduduknya seperti raksasa, akan tetapi kedua orang ini mereka punya keyakinan bahwa Israel akan sanggup mengalahkan mereka. Kami akan sanggup, kita kalau bersatu kita akan sanggup mengalahkan mereka dan bahkan kita akan menduduki tanah Kanaan. Mau saudara yang terkasih, 2 pendapat yang berbeda. 2 pendapat yang berbeda ini bawa kita pada perenungan bahwa saudara bisa jadi untuk satu hal yang dilihat bersama oleh setiap orang, pasti dia akan memiliki tafsiran kesimpulan yang berbeda. Potong ada di satu lokasi, potong melihat hal yang sama, tetapi ketika potong pulang menyampaikan kabar, pasti itu kabar akan berbeda dengan tafsiran dan kesimpulan yang berbeda. Seperti 2 kelompok pengintai tadi, ada yang setuju itu berat karena itu tidak mungkin dibuat atau tidak mungkin untuk berperang melawan mereka dan menduduki tanah. Tetapi yang satu kelompok sepakat memang berat, tetapi orang pasti mampu menduduki tempat. Saudara-saudara yang terkasih, kabar tentang situasi keadaan yang disampaikan 12 pengintai, yaitu orang-orang pilihan, memang benar sesuai fakta. Tetapi kenapa Alkitab mengatakan 10 orang pengintai menebarkan kabar busuk?
Tetapi bukankah Tuhan lebih besar? Bukankah bangsa Israel sudah menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dengan berbagai mukjizat yang sudah Tuhan nyatakan dan mereka sendiri yang menyaksikan. Ketika mereka lapar, ketika mereka haus, Tuhan sediakan makanan bagi mereka. Ada burung puyuh, ada mana. Ketika mereka haus berteriak karena kami haus, mau dari begitu atau pulang kembali ke Mesir, mereka selalu mengancam itu. Kalau mau dari begini Tuhan, kalau kau mati kepada Allah lebih biar kau mati saja di Mesir, kau tetap menjadi budak. Tetapi saudara, Tuhan tetap mempersiapkan air bagi mereka. Air yang pahit diubah menjadi air yang manis. Itu semua mujizat yang Tuhan buat dalam perjalanan yang tidak mudah. Tetapi antara padang Paran dan Kanaan tinggal selangkah lagi, bangsa Israel mulai awal lagi. Mereka mulai menjadi ragu tentang pernyataan Tuhan sepanjang perjalanan mereka. Mereka menebarkan berita busuk bahwasanya mungkin untuk bisa dirugi itu tanah Kanaan. Seolah-olah mereka mengecilkan Tuhan, padahal Tuhan lebih besar daripada orang-orang Kanaan. Bapak Mama atau saudara yang terkasih, ketika mereka hanya fokus pada tantangannya, fokus pada orang-orang raksasa di Kanaan, seolah-olah Tuhan kalah besar dengan raksasa di Kanaan. Memang saudara, raksasa yang diam di Kanaan itu mereka memiliki rumput seperti Goliat. Kita ingat kisah Goliat. Goliat saja sudah membuat seluruh pasukan Israel bersama dengan Raja Saul. Bersama dengan Raja Saul, mereka takut, mereka gentar. Nah, saudara bayangkan itu baru Goliat yang raksasa baru satu orang. Bayangkan jika yang harus dihadapi kini adalah satu negeri yang semua penduduk yaitu seperti Goliat, semuanya berperawakan besar seperti raksasa. Tentu secara manusia kau hati akan cium dan kau merasa pesimis, kau bilang sudah mungkin. Makanya saudara, mereka berkata kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, ini yang Alkitab katakan, mereka mendengar kabar busuk, seolah-olah meniadakan Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan Israel. Dan tanpa disadari, mereka umat Israel sedang mengecilkan identitas mereka sebagai umat merdeka, sebagai umat milik Allah. Dan saudara, kita bisa lihat bagaimana mereka mengecilkan diri sendiri. Ketika keluar dari Mesir, dikatakan bahwa mereka bukan lagi budak, tetapi umat merdeka, umat milik kepunyaan Allah. Tetapi kemudian mereka menggambarkan diri bagaimana belalang. Sangat sedih sekali, pasti bukan hati sedih. Kita kasih kalau busuk dari Mesir, kita suka busuk sebagai milik kepunyaan. Lalu busuk kemudian menggambarkan busuk diri sendiri sebagai belalang. Tuhan tidak pernah menggambarkan bangsa Israel sebagai belalang, tetapi Dia selalu menggambarkan bahwa engkau adalah umat yang merdeka, engkau adalah milik kepunyaanku. Tetapi hanya karena melihat orang-orang yang menduduki Kanaan yang besar-besar, mereka langsung mengecilkan diri mereka. Mereka langsung mengaburkan identitas mereka sebagai umat pilihan. Bapak saudara yang terkasih, manusia cenderung memberikan ruang yang sempit bagi kabar-kabar baik. Atau lebih suka kasih pikiran-pikiran yang baik itu di ruang yang sempit. Hal-hal yang positif kau kasih di ruang yang sempit. Tetapi kalau hal-hal yang namanya krisis, yang namanya persoalan, hal-hal negatif, kau kasih ruang yang besar. Kasih masuk dalam pikiran, kasih masuk dalam perkataan, kasih masuk dalam tindakan. Untuk memberikan ruang yang besar kepada segala kabar-kabar yang menciumkan kepada hati. Dan hal-hal yang positif, untuk kasih ruang yang
Makanya saudara di ayat terakhir tadi, maksudnya di pembacaan ayat 10, itu menggambarkan bangsa Israel, umat Israel yang memberikan ruang yang kecil, yang sempit pada suatu kesempatan yang positif, hal-hal yang positif. Ketika mendengar Kaleb dan Yosua bilang, kau bisa, pasti kau mampu, maka doa angkat batu dan lempar. Saudara-saudara yang terkasih, bersyukur bahwa Kaleb dan Yosua mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Dua orang ini mereka menenteramkan hati bangsa Israel sebagaimana dalam ayat 30. Ayat 30 mengatakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Raksasa, kemauan yang raksasa lawan belalang, mustahil. Kalau belalang dia mati. Itu bagi manusia mustahil kalau raksasa lawan belalang, lalu belalang menang. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, itu kata-kata hiperbola, bahasa hiperbola, bahwa kau lihat raksasa semua di sana dan kau lihat berdiri seperti belalang, dan juga mereka melihat kami seperti itu juga. Itu bahasa hiperbola yang karena ketakutan sudah menghantui, maka kau mengada-ada sudah terbesar itu persoalan, terbesar itu keadaan. Tetapi saudara, tidak demikian dengan Kaleb dan Yosua. Mereka tetap optimis. Mereka bilang kita pasti bisa menduduki negeri itu karena Tuhan menyertai. Cara pandang kita dalam melihat tantangan akan menentukan hasil seperti apa. Saudara, mereka yang 10 pengintai itu yang punya cara pandang yang negatif, pada akhirnya mereka benar-benar tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya di pasal 14, itu terlihat. Kalau pasal 14 ayat 30, pasal 14 ayat 30, di situ dikatakan bahwa hanya Kaleb dan Yosua yang masuk tanah perjanjian. Lalu mereka yang mengecilkan kuasa Tuhan ini, mereka mati semua. Bahkan Tuhan bilang daftar sudah. Umur 20 ke atas yang memberontak, yang tidak percaya kepada firman-Mu, yang tidak percaya kepada janji-Mu, semua akan mati. Dan kalian akan menyaksikan bangkai-bangkai akan bertebaran di padang ini. Dan itu terjadi bahwa sebenarnya Tuhan masih mati semua. Tetapi Musa bilang, kalau Tuhan lalu kasih mati di semua bangsa di umat, nanti orang yang di negeri Mesir dong bilang apa? Oh iya, dikasih keluar dari situ baru. Jadi suami saya sama sudah di anak-anak, dan dia kasih mati sudah. Dan Tuhan dengar apa yang dikatakan oleh Musa. Tuhan bilang, nah sudah karena begitu. Tetapi ingat, siapa saja yang memberontak dan tidak percaya pada perkataanku, mereka akan mati. Dan itu usia 20 tahun ke atas. Yang lain 20 ke bawah itu bisa masuk tanah perjanjian. Bahkan Musa pun tidak masuk. Yang masuk adalah Yosua, Kaleb, dan orang-orang usia 20 tahun ke bawah. Bapak, Mama, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya hanya 2 orang yang bisa masuk ke sana, yaitu dari 12 pengintai itu, yaitu Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena sudut pandang mereka adalah sudut pandang yang benar. Mereka punya cara pandang surga tentang tantangan yang ada di dalam mereka. Saudara, kata-kata ini artinya bahwa kata-kata kita tentang kebenaran itu harus dibarengi dengan semangat positif yang membangkitkan pengharapan bagi orang lain. Seperti Kaleb, dia berkata-kata itu dia menyebarkan pengharapan, bukan menebarkan ketakutan.
Begitu juga dengan saudara dan saya. Mari ketemu kata-kata yang mendatangkan pengharapan. Sekalipun ketemu hidup sulit, sekalipun ketemu masuk dalam resesi ekonomi, tetapi ketemu selalu menebarkan pengharapan, bangkitkan pengharapan bagi orang lain yang putus asa. Belajar dari Yosua dan Kaleb yang menebar pengharapan lewat kesaksian mereka. Kita harus belajar dari mereka. Dan saudara, kenapa Yosua dan Kaleb bisa seperti itu? Karena mereka kenal tentang Tuhan yang benar, sehingga memampukan mereka untuk berani menyampaikan kebenaran sebagai minoritas di tengah mayoritas. Kenapa saya bilang minoritas di tengah mayoritas? Karena hanya berdua saya punya pandangan yang berbeda dengan orang lain. Sebelum begini mereka kasih kabar itu dan semua ikut terkenal. Bahkan saudara kamu bisa lihat di ayat di pasal 13 ayat berapa tuh yang ayat 17. Kami minta maaf ayat yang keberapa ya. Ketika Musa dan Harun melihat keadaan bahwa pasal 14 ayat 5, Musa dan Harun pun juga mau ikut terpengaruh ketika bangsa Israel bilang untuk kembali di Mesias. Musa dan Harun bersujud dan seolah mengatakan, ini bos semua dengan ramah, pilih sudah ini untuk kembali di Mesias. Namun bapak mama saudara yang terkasih, Yosua dan Kaleb menyampaikan kebenaran. Hanya 2 orang saja di tengah-tengah mayoritas yang semua marah besar, soalnya mau untuk masuk ke anak-anak dan takut. Di sini kita belajar saudara bahwa ketika kebenaran disampaikan dan hanya 1-2 orang yang menyampaikan lalu yang lain semua percaya, bukan berarti bahwa Anda kalah. Dari konteks ini kita juga belajar bahwa tidak selamanya suara banyak orang itu benar. Amin. Dalam konteks ini hanya Yosua dan Kaleb mereka berdua saja di tengah-tengah banyak orang yang semua pesimis dan mau pulang kembali ke Mesir. Bapak mama saudara yang terkasih yang terakhir, mungkin hari ini kita juga mengalami kondisi serupa. Kita semua menghadapi masalah tantangan yang datang bertubi-tubi. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, diprediksi dan itu memang benar. Keadaan yang benar dan pemerintah yang sudah sampaikan berarti mereka tahu bahwa keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Kita mengalami resesi ekonomi. Kalau kita ingat-ingat ini semua pasti kita cemas, pasti kita ragu. Dan bukan tidak mungkin kita menjadi orang yang takut atau menjadi patah semangat untuk melangkah kaki terus ke tahun 2023. Tetapi saudara, saya berdoa, mari kita semua berdoa, jangan sampai ciut nyali kita. Kenapa? Karena Tuhan yang ada di dalammu menyertai. Tuhan yang ada, Roh Tuhan yang ada dalam dirimu, Dia menyertai. Karena Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Ketika kita tawar hati dan menjadi takut, bahkan ketika kita mundur karena merasa tidak mungkin bisa mengalahkan tantangan, ingat saudara, itu artinya kita mengecilkan Tuhan. Itu artinya kita meniadakan kuasa Tuhan yang selama ini sebenarnya Dia menyertai hidup saudara dan saya. Masalah sebesar apapun tidak akan pernah melampaui kekuasaan Tuhan, karena Tuhan kita jauh lebih besar dari apapun juga. Kita harus mengambil itu. Saudara, untuk menutup renungan, potong tahu ada seorang perempuan muda, Fanny Crosby. Itu dia menulis lagu-lagu rohani.
Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Sehingga dalam perenungannya, dalam refleksinya, dia menghasilkan, dia mengubah banyak lagu rohani. Salah satunya termasuk lagu Acai Benar Anugerah di Jemaat 40. Dalam keadaan susah, tetapi dia bisa merasakan bagaimana Tuhan punya pekerjaan yang luar biasa. Dalam kekurangannya, dia menciptakan, mengubah banyak lagu, dan lagu-lagu itu menjadi kekuatan iman bagi kita saat ini. Dan Bapak Mama Saudara, itu membuktikan bahwa iman Fanny Crosby, perempuan buta, lebih besar dari krisis yang dia hadapi. Amin, Bro. Dia beriman itu lebih besar daripada dia punya keadaan, dia punya kekurangan. Karena apa? Dia tahu bahwa dia ada bersama Tuhan. Saudara, bersama Tuhan, masa depan itu sungguh ada. Kita harus percaya itu. Bersama Tuhan, saudara dan saya mampu melampaui tahun 2023 yang dikatakan tahun gelap. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.